Halo teman-teman, mau sedikit sharing tentang baca AGD, tips and triknya biar cepat baca AGD. Pertama, kita lihat pH-nya, terus lihat PCO2-nya dan HCO3-nya. Ini nilai normal ya. Sebenarnya nggak perlu dihafalin. Ketika kita baca lab AGD kan pasti ada nilai normalnya. Yang penting kita harus tahu kalau pH turun namanya asidosis, pH naik alkalosis. Ini udah pasti hafal ya. Kalau CO2 kebalikannya, kalau dia turun alkalosis, kalau naik asidosis. Kalau HCO3 turun asidosis, dia alkalosis. Berarti HCO3 ini mirip dengan pH. Kalau turun di asidosis, kalau naik di alkalosis. Nah, nanti kita tinggal lihat kalau misalnya pH dan PCO2 ini sejalan, berarti dia lebih ke respiratorik. Kalau HCO3 ini dengan pH sejalan, misalnya sama-sama asidosis, berarti dia asidosis metabolik. Nah, sebenarnya kita lihat dia terkompensasi apa enggak juga kita lihat dari ketiga komponen ini. Nah, paling gampang sih bikin tabel seperti ini. Nah, ini asidosis, normal, dan alkalosis. Lalu kita masukin nih pH, nilai pH, CO2 dan HCO3-nya ada di kotak mana. Misalnya pH-nya kita lihat turun, berarti pH-nya asidosis. Nah, PCO2-nya kita lihat naik, berarti dia asidosis. Dan PCO3-nya dia misalnya turun, berarti dia naik misalnya, berarti dia alkalosis. Nah, kalau misalnya posisinya seperti ini, kita lihat yang sejajar. pH sama CO2 kan sama-sama di asidosis, berarti dia asidosis respiratorik. Nah, kalau CO3-nya di alkalosis, berarti dia ada kompensasinya sebagian. Jadi asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Nah, gimana kalau misalnya salah satu ada yang normal? Misalnya di sini ya, di sini PCO2-nya normal. Nah, itu artinya dia tidak terkompensasi. Kalau misalnya pH-nya tidak normal, tapi salah satu PCO2 atau HCO3-nya normal, berarti dia tidak terkompensasi. Yang kita lihat yang sejajar, misalnya pH-nya alkalosis, HCO3-nya alkalosis, berarti alkalosis metabolik tidak terkompensasi. Nah, gimana kalau misalnya pH-nya normal dan PCO2 dan HCO3-nya tidak normal? Misalnya ini. Misalnya pH-nya normal nih, HCO3-nya asidosis, PCO2-nya alkalosis. Nah, kita lihat pH-nya normalnya cenderung kemana? Misalnya pH-nya 7,36. Ini kan lebih cenderung ke asidosis ya, berarti dia cenderung ke asidosis. Berarti kita bacanya asidosis metabolik terkompensasi penuh karena pH-nya normal. Jadi pH-nya cenderung kemana? pH normal itu kan 7,35 sampai 7,45. Nah, yang paling tengah-tengah itu kan 7,4 ya. Jadi kalau misalnya 7,35 sampai 7,39 itu cenderung ke asidosis. Kalau 7,44 sampai 7,45 berarti cenderung ke alkalosis gitu. Jadi cenderungnya kemana, terus nanti terkompensasinya artinya penuh.